Apa itu gender? Dalam ilmu sosial dan humaniora, gender mengacu pada peran sosial, perilaku, dan ekspresi yang dianggap pantas oleh suatu budaya untuk laki-laki dan perempuan. Konsep ini berbeda dari jenis kelamin, yang biasanya merujuk pada karakteristik biologis dan isik, seperti kromosom, hormon, dan organ reproduksi, yang menentukan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan. Berikut beberapa poin-poinnya. Pertama, gender sebagai konstruksi sosial. Gender bukanlah sesuatu yang kita lahirkan, melainkan sesuatu yang kita pelajari dan internalisasi dari masyarakat. Kedua, peran gender ini adalah seperangkat harapan atau norma yang mengatur bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya berperilaku dalam masyarakat. Ketiga, identitas gender ini adalah perasaan terdalam dan pribadi seseorang mengenai gender mereka sendiri. Identitas gender adalah bagaimana seseorang mengidentifikasi diri, bukan bagaimana orang lain melihat mereka. Terakhir, ekspresi gender ini adalah cara seseorang mengekspresikan gender mereka keluar, seperti melalui pakaian, gaya rambut, cara berbicara, atau perilaku. Lalu ada bias gender. Apa itu bias gender? Bias gender adalah kecenderungan atau prasangka yang tidak adil terhadap satu gender, jenis kelamin, tertentu, yang biasanya terjadi tanpa disadari. Ini berakar pada stereotip gender, yaitu pandangan yang disederhanakan tentang peran dan karakteristik laki-laki dan perempuan. Bias gender dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu marginalisasi, proses penyingkiran yang menyebabkan satu gender, seringkali perempuan, memiliki akses yang lebih terbatas terhadap sumber daya, kekuasaan, dan kesempatan ekonomi. Misal, anggapan bahwa perempuan adalah pencari nafkah tambahan dapat menyebabkan mereka menerima gaji lebih rendah. Subordinasi, penempatan satu gender pada posisi yang lebih rendah dari gender lain. Contohnya adalah anggapan bahwa perempuan secara alami emosional dan tidak cocok untuk posisi kepemimpinan, sehingga mereka ditempatkan di posisi bawahan. Stereotip, pelabelan atau generalisasi negatif. Stereotip ini dapat membatasi pilihan karir dan kehidupan seseorang. Misalnya, laki-laki diharapkan kuat dan tidak boleh menangis, sementara perempuan dianggap lemah dan harus mengurus rumah tangga. Beban kerja ganda, double burden, situasi di mana satu gender, khususnya perempuan, diharapkan memikul tanggung jawab pekerjaan di ranah publik, karier, dan domestik, rumah tangga, secara bersamaan. Sementara laki-laki dianggap tidak memiliki kewajiban serupa. Saya ambil dari lagu yang sedang populer belakangan ini, judulnya Labor oleh Paris Pamola. Lagunya sendiri memiliki makna yang cukup dalam, yaitu menggambarkan kritik tajam terhadap ketidakadilan gender dan beban ganda yang dialami perempuan, yang seringkali diobjektifikasi, ditekan, dan dieksploitasi oleh sistem patriarki yang hanya fokus pada kebutuhan dan kenyamanan laki-laki. Pada bagian Labor bermaksud menyoroti bagaimana perempuan terpaksa melakukan terlalu banyak pekerjaan, baik dalam pekerjaan rumah tangga maupun sebagai peran lainnya, terapis, mother, maid, nyimp, dan airgin, nurse, and aseran. Pada bagian babi macine juga sangat terlihat jika perempuan seringkali hanya dijadikan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan biologis laki, sehingga mengesampingkan kebutuhan dan keinginan pribadi mereka sendiri demi memenuhi ekspektasi tradisional. Namun meskipun lagu ini terasa menyayat hati, ada pesan perlawanan yang kuat, yaitu pernyataan bahwa perempuan bukanlah objek yang pasif. Mereka memiliki kekuatan dan kemarahan yang dapat membakar semua yang mencoba menekan mereka. Ini adalah pesan pemberdayaan untuk mengambil kembali kendali atas hidup dan identitas mereka, melepaskan diri dari hubungan yang merugikan. Secara keseluruhan, lagu ini adalah sebuah pemersatu bagi banyak perempuan yang merasa tidak dihargai, lelah secara emosional, dan terperangkap dalam hubungan yang tidak setara, yang didorong oleh ekspektasi masyarakat patriarkis.